Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala asy-syamsa dhiya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. قال رسول الله arba'atu jawahir wahya libasu tabi'ah fi jismi bani adam yuziluha arba'atu asya. Hadirin kaum muslimin jamaah salat maghrib yang sama-sama insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan berharap ibadah kita di detik ini, hari ini, yang wajib maupun yang sunnah, insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu bisa kita jadikan sebagai bekal untuk meniti dan menata pelayaran hidup kita selanjutnya yang abadi di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang berbahagia, di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita dari berbagai macam nikmat, bahkan kata Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan buat kita, sehingga kalau kita mau menghitung nikmat tersebut, kamu gak bakalan bisa. Dan di antara nikmat-nikmat tersebut, alhamdulillah kita diciptakan oleh Allah jadi manusia. Bersyukur nggak diciptakan jadi manusia? Bersyukur. Kita bersyukur kepada Allah diciptakan jadi manusia, nggak diciptakan jadi bajing. Coba kalau diciptain jadi bajing, repot kita. Apalagi bajingan, lebih parah lagi. Nah kalau bajing kan makannya cuman kelapa, bener nggak kira-kira? Nah kalau bajingan kabel telepon doyan, apaan lagi? Aspal doyan, apaan lagi? Besi, rel kereta, baja doyan. Tapi kita bersyukur diciptakan oleh Allah jadi manusia, nggak diciptain jadi bajing. Alhamdulillah.
Bahkan sampai Allah puji. Ini ayat apal dah kita semua. Watini waz, terus watu wahadal laqad khalaqnal insa ahsani. Apal nih ayat. Cuman baca ayat ini kalau pikiran lagi pusing, apalagi habis diomelin sama bini, ngikut lomba mancing Galatama kalah, ke bawah jadi imam, itu bisa nyasar ke wal asri. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilina illa ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haq. Nyebrang, kurang konsen pikiran. Atin sama kuliah lagi kudu hati-hati itu, jangan dianggap enteng tuh. Kuliah kalau kurang konsentrasi nggak bisa pulang. Nyari lakum nggak ketemu. Nah itu kusut dah tuh. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah ciptakan manusia dengan tingkat kesempurnaan, bahkan kesempurnaan manusia melebihi sempurnanya malaikat. Manusia mau dikasih akal, dikasih nafsu. Kalau malaikat mah dikasih akal doang, kagak dikasih nafsu. Lah kalau binatang dikasih nafsu doang, kagak dikasih akal. Makanya nih dunia nih kalau diisi sama malaikat, kereta cepat tuh nggak ada, Monas nggak ada, Ancol nggak ada, semuanya nggak ada. Semuanya ngapain? Ibadah terus. Allah ciptakan kita menjadi manusia, ada akal, ada nafsu. Allah juga berikan balance hati kita agar supaya kita bisa menentukan arah jalan hidup kita. Apakah kita mau ngikutin akal atau mau ngikutin hawa nafsu? 23 tahun baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berjuang di kota Mekah dan Madinah, merubah satu bangsa biadab menjadi bangsa beradab, merubah satu bangsa yang punya ketergantungan benda kepada benda menjadi bangsa yang bertauhid, merubah satu bangsa yang terpecah belah menjadi bangsa yang bersatu. Ini bukan perkara simsalabim abrakadabra. Harta, nyawa dikorbankan. Yang dihadapi adalah orang-orang yang punya mental bajing. Bajing lagi aja. Emang lagi viral bajing. Siapa dia? Abu Jahal, Kalau era Mekah menanamkan pondasi, menanamkan sebuah keyakinan terhadap manusia agar manusia ini terangkat derajatnya oleh Allah kepada Allah Subhanahu wa taala, kalimat la ilaha illallah jelas. Musuhnya jelas, orang kafir. Ini perjuangan di era Mekah. Sama juga kita waktu perang dulu zaman Belanda, ketahuan musuhnya. Bule nih, Belanda ini pasti. Nah kalau yang Betawi kan jarang yang bule, kecuali kena penyakit kulit. Tapi sekarang banyak juga yang bule, saya lihat di jalanan. Tadi aja saya ngeliat orang bule hampir ada kali bangsa 3 biji mah. Rambutnya doang, rambutnya pirang, bule. Ya Allah, gelanjut kakinya ngebul. Lagu apa tuh bocah ya? Merah, lihat kakinya, wah dikerok begini ngebul itu. Di zaman era Mekah, perjuangan Rasulullah jelas musuhnya orang kafir.
Yang tersulit itu di era Madinah. Kenapa? Karena baginda Rasul dihadapkan dengan orang-orang munafik. Di antaranya Musailamah Al-Kadzab, seseorang yang ngaku jadi nabi ketika nabi masih ada. Nabi masih ada, dia ngaku jadi nabi. Maka jangan heran kalau di Indonesia ada orang ngaku nabi, nggak usah heran. Di zaman Rasul aja, Rasul masih ada, Musailamah Al-Kadzab itu ngaku jadi nabi. Bahkan dia pernah merangkai sebuah kata-kata yang ingin menyaingi Quran, nggak bisa. Di era Madinah dihadapkan Rasulullah dengan orang-orang yang mempunyai mental munafik. Maka dalam ayat Al-Munafikun yang saya bacakan dalam muqaddimah tadi, walillahil izzah, kemuliaan hanya milik Allah, wali rasulih, dan diberikan kemuliaan untuk para nabi dan rasul, walil mu'minin, termasuk orang-orang yang beriman, dia diberikan izzah oleh Allah selama dia berdiri dan berpijak di atas kebenaran. Kalau dia melenceng, izzahnya hilang. Bahkan disinggung sama ayat yang lain, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubu la yafqahuna biha walahum a'yunu la yubsiruna biha walahum adzanu la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall wa ulaika humul ghafilun. Pedes nih ayat. Ini orang yang kehilangan izzah, orang yang kehilangan kemuliaan sebagai jati diri sebagai manusia. Ama Allah disamain seperti binatang, bahkan lebih sesat dari binatang. Nauzubillah min. Lah kalau lebih sesat jadi dari binatang, berarti jadi apa itu ya? Binatang udah sesat, lebih sesat dari binatang. Kunyuk lebih kalau tikus, kita tikus itu tikus, curut, tapi kalau udah bilang kunyuk itu udah bapak moyangnya tikus sama curut. Coba dah kalau kita suka denger gitu ya, suka denger bahasa-bahasa preman gitu yang sering kita pernah barangkali denger, orang paling kalau bilang nggak ada tuh yang bilang dasar lu tikus, nggak ada. Dasar lu, pasti dasar lu kunyuk. Itu tuh kalimat itu tuh udah berarti kalau udah dibilang begitu tuh parah banget. Apa yang menyebabkan mereka kehilangan izzah? Apa yang menyebabkan mereka kehilangan kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena mereka tidak berdiri dan tidak berpihak di atas kebenaran. Mereka diberikan hati oleh Allah, nggak ngerti sama hatinya. Mereka diberikan mata oleh Allah, nggak ngerti dengan matanya. Mereka diberikan telinga oleh Allah, nggak ngerti dengan pendengarannya. Padahal sinyal-sinyal Allah melalui Quran, melalui hadis Rasulullah, melalui sahabat, tabi'in udah jelas. Ini jalan ke surga, ini jalan ke neraka. Jangan lu diam di tengah-tengah. Nabi yang paling berat tuh menghadapi orang-orang kayak begitu. Dia kumpul dengan orang muslim, dia kumpul dengan orang-orang mukmin, tetapi dia menyebar duri dalam daging, menggunting dalam lipatan, musuh dalam selimut, menjegal kawan seiring, musang berbulu domba. Cara apapun halal, yang penting tujuan tercapai. Ini kan bahaya. Kalau kita perang sama Belanda udah jelas orangnya kelihatan. Tapi ketika kita perang dengan orang-orang munafik, kita bisa baca sejarah. Kita aja yang nonton filmnya, yang nggak terjun langsung berjuang membela negara kesatuan Republik Indonesia yang sangat kita cintai, yang sebentar lagi 17 Agustus, di hatinya nyesek, kesel dengan siapa? Pengkhianat. Lah pasukan kita ada yang sakit, ada yang kena peluru, ada yang tua lagi bersembunyi itu, ya kan, bersama para jenderal Sudirman. Ada yang ngebocorin sama si Menir. Berani bayar berapa, Menir? Saya bocorin, saya tahu pasukan jenderal Sudirman ada di mana.
Yang betul kamu, bener. Ayo, wani piro berapa? Ada nggak orang mental kayak begitu zaman dulu? Banyak. Makanya saya setuju banget kalau pengkhianat bangsa itu dipenggal lehernya. Bener. Berapa banyak tentara kita, orang-orang tua kita, bahkan perawat dan dokter dibantai oleh mereka. Gara-gara siapa tuh? Pengkhianat yang membocorkan rahasia. Bagaimana kalau seandainya orang munafik ini, orang munafik ini kata Allah dalam Al-Quran dijelas ada surat Al-Munafikun. Di mana tempatnya? Di dasar mindarkil asfala safilin. Jadi neraka itu ada tingkatan-tingkatannya tuh. Tingkatan yang pertama diisi oleh orang-orang soleh tapi berbuat dosa. Tingkatan yang kedua Yahudi, yang ketiga Nasrani, Majusi, orang-orang kafir, terus ke bawah. Yang paling dasar itu, yang paling dasar kalau kata orang Betawi, keraknya. Kita pernah ngeliwet ya. Nah kalau ngeliwet itu biasanya bagian kerak juga jarang yang ngambil tuh. Yang ngambil atasnya doang tuh. Nanti udah mau habis baru keraknya tuh, yang aromanya rada hitam-hitam dikit tapi wangi. Enak kalau kerak liwet. Nah kalau kerak neraka kalau kusut urusan. Tuh keraknya neraka mindarki asfala sapilin, aspal. Jadi aspal tuh dari bahasa Arab itu bawah, paling bawah keraknya. Dia teriak mengaku beriman kepada Allah. Dia teriak mengaku cinta kepada Rasulullah. Namun pada akhirnya mereka mematahkan perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Nabi di lobi, Muhammad dipanggil nih Nabi. Kalau Abu Jahal sama Abu Lahab itu mah biarin aja manggil Muhammad. Muhammad emang dia mabuk orang begitu. Nah kalau kita mah jamaah takwa jangan manggil Muhammad. Muhammad jangan, songong. Nah kan Muhammad banyak, Kang Cilok, Nasgor, apalagi banyak namanya Muhammad. Kemana lo? Maulid siapa? Maulid Muhammad. Waduh, songong amat. Minimal pakai panggilan pangkat Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dipanggil, Muhammad sini. Kenapa? Sekarang begini aja Damad, daripada kita perang terus, gontok-gontokan terus, perang dingin terus, saya mau ngajak ke damai nih. Gimana? Begini, seminggu kamu nyembah Tuhan saya. Nggak usah seminggu dah, sehari kamu nyembah Tuhan saya. Nah, satu hari lagi saya nyembah Tuhan kamu. Itu kan adil. Enak Muhammad, jadi kita nggak perang, nggak marah-marahan. Rasul diem, tidak memberikan jawaban. Akhirnya Allah perintahkan malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu kepada Rasulullah surah Al-Kafir. Lakum dinukum waliyadin. Nabi jawabannya tegas. Agama ente, agama aneh ya. Kalau urusan muamalah jual beli boleh, tapi kalau urusan ibadah, urusan ubudiyah, saya punya prinsip. Ternyata melobi bukan ada di tahun 2023, sudah ada di zaman Abu Jahal dan Abu Lahab. Nabi di lobi, nggak mempan. Besoknya datang lagi, Muhammad, maafin dah peristiwa kemarin, anggap aja tidak terjadi apa-apa. Terus sekarang begini aja dah. Kalau seandainya engkau mau pangkat yang tinggi, ngomong sama saya. Kalau seandainya engkau mau harta yang banyak, ngomong sama saya. Kalau kamu ingin perempuan yang cantik, ngomong sama saya. Nanti saya cariin.
Kalau bahasa sekarangnya, kuda yang mana Tuhan senangi? Kuda yang putih di dalam kandang. Janda mana Tuhan senangi? Janda yang putih, rambutnya pirang. Ya. Kalau kata lagu. Nabi ditawarin. Apa jawab Rasulullah? Hai Abu Jahal, hai Abu Lahab, kalau seandainya Allah meletakkan mentari dan rembulan di atas tangan, di tangan kanan dan kiriku, lalu aku suruh berhenti berdakwah menyampaikan risalah ilahi, saya nggak bakalan berhenti. Jawabannya tegas, lugas, terhormat. Masya Allah. Kalau kita mah nih roman-romannya gitu ya. Sadali, ngapa? Udah dah jangan ngisi kajian lagi di At-Taqwa, nggak usah ceramah. Nah, terus tuh Alpha terbaru pakai tuh. Pokoknya dikasih pabrik sama isi-isinya sama karyawan-karyawannya. Terus pokoknya perempuan yang cakep-cakep buat ente semua temennya, nggak usah ceramah, nggak usah ngajar gimana. Ntar usah pikir-pikir dulu ya. Bisa begitu kita Pak. Nabi bilang, seandainya bulan dan matahari diletakkan di tangan kanan dan kiriku, lalu aku suruh berhenti menyampaikan dakwah risalah ilahi, nggak bakalan berhenti. Abu Jahal, Abu Lahab puyeng. Aduh, ini Muhammad gimana ini ya? Di lobi baik-baik kagak mau, diajak damai kagak mau, ditawarin ini dan itu kagak mau. Dah, keputusan terakhir kita bikin rapat aja ntar malam. Akhirnya Abu Jahal, Abu Lahab ngetik dah tuh di grup WA. Percaya nggak? Ya jangan percaya, WA mah belum ada zaman dulu. Akhirnya dikumpulin pasukan. Dah, begitu pasukan kumpul, pasukan elit. Para hadirin, ini Muhammad ini ngeyel. Udah saya lobby baik-baik, dia nggak mau. Ditawarin ini itu, dia nggak mau juga. Saya nih Abu Jahal, Abu Jalhab memberikan keputusan, nggak ada jalan lain, Muhammad bunuh. Waduh. Rasul mau dibunuh. Itu yang rapat pada kaget. Waduh, bunuh ya Abu Jahal, bunuh. Siapa yang bisa membunuh Muhammad, maka akan saya berikan hadiah 100 ekor unta merah. 1 ekor aja unta harganya mahal, apalagi unta merah. Beuh, luar biasa dah. Akhirnya pulang ke rumah masing-masing. Istrinya pada nanya sama lakinya, "Bang, habis rapat ya Bang?" "Iya." "Rapat apaan sih Bang? Romanya penting banget." "Shh, rahasia. Ini rahasia negara. Kalau ini bocor, pala saya misah sama badan." "Ya elah Bang, saya kan bini abang. Bocorin Bang, dikit aja dikit." "Bisa jaga rahasia nggak lo?" "Bisa Bang." Rupanya yang nanya begitu bukan cuma bininya dia doang, bini yang lain juga sama. Dibocorin. Besok mau ada pembunuhan. Pembunuhan? Siapa yang mau dibunuh? Nabi Muhammad mau dibunuh. Waduh, yang bener Bang, bener. Besok rumahnya mau dikepung, mau dibunuh dia. Siapa yang berhasil membunuh akan mendapatkan hadiah 100 ekor unta merah. Udah dah, tidur dah, lihat besok aja. Akhirnya besok pagi emak-emak kumpul di tukang sayur. Tukang sayur mah ada kali dulu juga ya. Masa kagak ada? Kan dulu juga Nabi dagang, berarti ada pasar. Kumpul nih, namanya kumpul kan ngobrol. Jeng, semalam suami kamu ikut rapat nggak?" "Ikut." "Terus?" "Aku dapat bocoran katanya Nabi Muhammad ntar malam mau dibunuh." Sama bener, dia juga ngomong begitu. Yang tadinya rahasia menjadi rahasia umum, bukan se-RT, sekecamatan tahu semua.
Waktu berlalu, Rasul malam pun tiba. Rasul beserta Sayyidina Abu Bakar beserta Sayyidina Ali berada di rumah yang kecil. Orang gak ada yang berani keluar rumah karena suasana yang sangat mencekam. Rumah Nabi dikepung. Rasul, ya kenapa Abu Bakar? Itu di luar banyak tentara kafir Quraisy dengan panah yang siap diluncurkan, dengan tombak yang siap dilemparkan, dengan pedang terhunus yang siap menebas kita. Kamu takut nggak? Enggak. Ali dipanggil. Kenapa ya Rasul? Ya Ali, aku akan keluar dari rumah dan aku akan hijrah. Engkau di dalam rumah diam-diam ya, tidur di tempat tidur saya. Bayangin Pak, tidur di tempat tidur Nabi dalam situasi dan kondisi rumah Nabi mau dikepung dan Nabi mau dibunuh. Itu kan taruhannya nyawa itu. Itu Sayyidina Ali udah bilang siap. Coba kalau kita, jangan saya apa Rasul, yang lain aja Pak. Nah saya kan belum kawin ini, bagaimana sih engkau Rasul bisa tawar menawar? Sayyidina Ali enggak, siap ya Rasulullah, tidur. Tak. Begitu diintip di luar benar banyak tentara kafir Quraisy. Nabi doa, ya Allah, saya harus bagaimana? Jibril diperintahkan oleh Allah. Ya malaikat Jibril, sampaikan ayat ini kepada kekasihku Muhammad. Baca. Dibaca, disampaikan nama Nabi. Ayatnya yang sering kita baca, wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Itu ayat asbabun nuzulnya rumah Nabi lagi dikepung. Baca ayat ini Muhammad, kamu ambil pasir, kamu tebarin depan rumah. Rasul baca ayat tersebut, pasir ditebar. Rasul keluar beserta Abu Bakar. Itu orang-orang yang ngepung Nabi kagak ngeliat, matanya kotok. Matanya kotok. Ini ayat hati-hati. Nabi baca sekali aja kayak begitu. Kalau bapak-bapak mau baca 100 kali boleh, nggak apa-apa. Cara ngetesnya gimana Tad? Berangkat ke taman safari. Habis baca waja'alna mimba ini aidihim 100 kali, langsung start mobil berangkat ke taman safari. Keluar dari mobil. Kalau macan dan singa enggak ngeliat, lulus. Cuman saya mah nggak berani ngetes, bapak-bapak aja yang berani gitu. Kalau macan sama singa nggak ngelihat kita, berarti lulus. Tapi kalau misalnya itu macan ngelihat kita dan kita nggak bisa pulang ke Ganceng, itu artinya kita berada di perut macan. Jangan diamalin. Coba gue amalin ke taman safari, dites macan ngelihat enggak, insya Allah mati. Ini yang baca Nabi, yang ngawal malaikat, ya beres lah. Kalau kita mah yang bacanya kita yang penuh dosa, pengen masuk surga. Adam aja dosanya 1 diusir, lah kita dosa banyak, pengen masuk kan curiga, takut ada kenalan orang dalam. Apa sih yang dikikis dari peristiwa hijrah oleh Rasulullah? Selain menanamkan kalimat tauhid la ilaha illallah, Rasul juga mengikis sifat manusia yang di dalam diri manusia mereka selalu bersemayam. Yang pertama sifat syaitaniyah, yang selalu cenderung agar kita jauh dari hidayah Allah. Sifatnya apa? Kecemburuan. SMS, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Itu kalau ada di hati kita senang melihat orang susah,
Terus susah melihat orang senang, itu berarti sifat syaitaniyah ada dalam diri kita. Buru-buru istighfar. Ngelihat orang susah senang banget. Gue kata juga apa, lu lupa sih, kayak kacang lupa sama kulitnya. Lalu kan ilmu lu gue yang ngajarin bisnis. Nah sekarang jadi orang nggak berhasil, kata rasain lo tuh, senang banget ngelihat saudaranya susah. Atau susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Ngelihat tetangganya ganti mobil, dia meriang. Panas dingin, masuk rumah sakit, di rumah sakit tetangganya beli rumah baru, koma. Lagi koma, denger tuh masih sayup-sayup dikit tetangganya mau umroh, mati. Nauzubillah min sifat syaitani, kecemburuan, hasad, hasud, saling menjatuhkan, menjegal kawan seiring, sikut kiri, sikut kanan, jilat atas, injek bawah. Itu sifat syaitaniyah yang dikikis oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua sifat bahimiyah, sifat kebinatangan, dan asli Pak ada dalam diri kita. Tanpa pikir, tanpa rasa, habisin aja, bodoh amatan sama orang, yang penting gua senang. Sabiiyah ini lebih parah lagi, sifat binatang, tapi binatangnya binatang buas, semena-mena, tanpa ada iba, tanpa ada rasa, pokoknya hajar terus, bodoh amatan sama orang lain, gua kagak minta makan sama lo, begitu. Orang lain mau sakit, mau rugi, bodoh amatan, terobos terus. Dan sifat manusia yang keempat yang paling mulia, yaitu ialah sifat rububiyah, sifat ketuhanan. Maka manusia ketika dia berada di persimpangan jalan, bingung untuk memilih ke kiri dan ke kanan, coba suka ada bisikan dalam hati kita. Contoh, nemu duit di jalanan segepok dah. Kata bisikan yang sebelah kiri, sikat aja, kapan lagi nemu duit segitu, nggak ada yang buang, ya kan? Kata yang sebelah kanan, jangan, itu punya orang, umumin. Kata yang sebelah kiri, jangan diumumin, ntar ada orang yang ngaku-ngaku. Akhirnya diberhenti di persimpangan, ambil enggak. Akhirnya ngambil keputusan, itu duit diambil, cuman karet gelangnya doang. Karena dia butuh karet gelang doang, duitnya ditaruh lagi. Ketika akan berbuat kebaikan, Masya Allah, ini duduk ngaji begini nih, ini kan bukan perkara enteng Pak, berat. Hadir di masjid untuk mendirikan sholat berjamaah, berat banget. Saya pernah ditanya, Ustadz, doa supaya rajin sholat berjamaah gimana sih caranya? Gampang, Allahumma paksain. Bener gak kira-kira? Pengen puasa Senin Kemis istiqomah, Allahumma paksain. Pengen qiyamul lail istiqomah, Allahumma paksain. Kalau nggak dipaksain, kagak maksa-maksa. Nah, bener kalau ngikutin hawa nafsu makan enak blojor, ya enggak? Sambil nonton TV, megang remote, sebelah kanan megang jisokam, gitu kan? Sebelah kirinya ada kopi, ya kan? Ada gorengan, lah gegaras mulu. Apalagi sholat subuh. Maka kata Nabi dalam kitab Nasaihul Ibad, salah satu ciri tanda orang munafik itu yang kelihatan males sholat isya dan subuh. Tuh yang paling kelihatan banget mudah. Isya aja berat, gimana subuh? Dalam kondisi tidur, yang bangunin aki-aki lagi, ya udah makin sepet aja. Dia masih ada udah jam 4:30, bangun.
bangun. Kata yang tidur, elah nih orang sebel banget, bukan yang bener ke bangunin orang. Coba kalau yang muda kan enak. Assalatu wassalamun alaik ya Rasulullah. Kirain ada jamaah baru, ngatanya YouTube. Suwe banget. Jamaah di kiri kanan udah, siapa nih? Cakep ini. Bahkan ada orang yang gak pernah ke masjid, sampai bininya bingung. Mau kemana bang? Masjid. Tumben bang, jangan ngomong tumben lu. Pakai serebet, pakai kain. Begitu ke masjid 5 menit balik lagi ke rumah, ditanya sama bininya, bang pulang lagi. Gue cuma pengen tahu siapa yang baca tadi. Berat hadirin yang berbahagia. Maka dari itu kita bersyukur dikikisnya sifat syaitaniyah, sifat bahimiyah, sifat sabi'iyah. Dengan apa? Dengan yaitu ialah memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan banyak membaca Al-Quran. Gak usah banyak-banyak Quran dibaca, gak usah one day one juz, gak usah kelamaan, kebanyakan. Gak sempat Ustadz 1 hari 1 juz, kerja sibuk, ya udah one day one ayat, udah gitu aja dah. Kata malaikat, suwe banget nih orang sehari seayat. Habis salat subuh, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, idza waqa'atil waqi'ah, sadaqallahul azim, langsung berangkat kerja. Habis johor mau tadarusan nggak sempat, ketemu subuh lagi, ketemu lagi subuh lagi, seayat lagi terusannya. Lah nggak apa-apa sih daripada kagak baca gitu kan, daripada kagak baca. Cuman kata malaikat, ini orang bagaimana sih, nikmat begitu banyak yang Allah berikan, masa baca ayat Allah sehari seayat. Kita bersyukur kepada Allah diciptakan jadi manusia. Kita bersyukur kepada Allah masih tetap iman Islam kita, semangat dalam ibadah, istiqomah dalam ibadah. Insya Allah ketika kita meninggal dunia, insya Allah kita berharap arwah kita disejajarkan ma'as syafaratil kiramil baroroh. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وافقنا يا كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. Walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.